Ada berita update terbaru lagi dari Fadel Bajidah, yaitu dari pengacara itu Bang Rasman bilang, dia bilang, Fadel, kamu bisa gak menghidupi atau menafkahi Laura nanti jika kamu menikahinya nanti. Dia bilang, oh, kecil itu mah. Itu gimana Bu tanggapan Bu sebagai Karena seorang Bu? kita lihat pada umumnya, kalau seseorang menginginkan seorang perempuan misalnya, itu belum tentu apa yang dikatakan itu kebenaran. Jadi bisa saja itu dibesar-besarkan, bisa juga itu kebenaran. Bahkan kalau orangnya terlalu kaya, dia bisa malah mengecilkan supaya jangan hanya ingin menikah karena uangnya. Jadi kita dalam hal ini kita tidak bisa menilai, tapi kita menilai pertama orangnya sering membesar-besarkan atau tidak. Lalu itu pun belum cukup untuk kita menilai, karena apa? Terhadap seorang kekasih akan berbicara berbeda dibandingkan terhadap kawan-kawan. Tapi kalau orangnya sudah biasa membual misalnya, maka otomatis ke kekasihnya, ke pacarnya juga begitu. Ciri-ciri orang yang suka membual dan yang benar kenyataan seperti apa sih Bu dari kondisi? Kita lihat dari kebiasaan mereka. Kebiasaan dia bagaimana? Tanya ke kawan-kawannya. Tapi dia kayak menganggap enteng gitu Bu, untuk ibaratnya sesuatu Ya, yang serius kan untuk kalau sekedar anggap enteng, apakah itu hanya penampilan untuk anggap enteng, atau betul-betul ini kan kata-kata yang diucapkan, bukan sesuatu yang betul-betul dari hatinya. apakah dia ditantang gitu sama seorang pengacara Rasman, dan juga untuk membuktikan kepada calon ibu dari calon ibu lah gitu untuk Nikita Mirzani. Sebetulnya ditantang tidak, tetap saja jika dia memang merasa ingin dan biasa melebih-lebihkan, ya akan melebih-lebihkan. Tapi kalaupun tidak biasa, seringkali terhadap pacar itu melebih-lebihkan juga, apalagi dengan harapan akan dinikahi. Dan kehidupan Laura sendiri kan sebelum bersama Fadil kan sudah tercukupi banget gitu Bu oleh Niki ya kan, seorang ibunya seorang artis, dari mulai bajunya pakainya serba mahal bermerek. Ini gimana kalau nanti sama Fadil dengan Karena itu kita memang pada umumnya orang sekarang itu sering memperhatikan masalah finansialnya. Finansialnya dinilai dari apa yang dilihat, tapi kita tidak bisa melihat di dalamnya. Jadi di sini juga akhirnya dibandingkan dengan kondisi finansial, padahal masih ada sebagian orang yang tidak melulu melihat dari finansialnya, tapi juga melihat misalnya dia butuh kasih sayang, orang itu kelihatan sayang, dia butuh ditemani, dia butuh, ya mungkin butuh dipuji, maka dia menyenangi orang yang dipuji. Lalu mungkin dia butuh orang yang penampilannya baik. Semua itu mungkin saja. Jadi walaupun pada umumnya dan pada saat sekarang orang lebih cenderung melihat segi finansial dan keadaan ekonomi pasangan, calon pasangannya. karena dari teman-teman sahabatnya Niki bilang, oh ya beda lah, beda bak bumi dan langit ibaratnya gitu kan, karena kan seorang Fadil kan hanya seorang penari dancer gitu dia, sedangkan Laura kan ibaratnya sudah ya dikenal lah cukup oleh anaknya Niki dia. Di situ kita juga meragukan sampai seberapa jauh ini akan tetap cinta sejati dan betul-betul walaupun nanti melihat segala kekurangan finansial, dia tetap bertahan. Tergantung pada Laura lagi, apakah Laura betul-betul cinta, karena sampai sekarang belum diperlihatkan tanda-tanda bahwa dia betul-betul cinta atau tidak, atau barangkali ya cinta sekedar pacaran-pacaran saja. Dan ada update terbaru bilang juga, atau Niki bilang, diduga rumah yang Fadel Bajaj yang direnovasi itu pakai uang Laura sebelumnya, dan Niki akan mau rubuhkan nih, ibarat kata-kata mau rubuhkan kan, itu pakai uang Laura. Ini Ya, gimana nih Bu? sebetulnya pertama kalau kita mau merubuhkan itu tidak semudah itu. Jadi jelas harus dinilai dulu apakah betul apakah betul itu pakai uangnya Laura. Laura sendiri mengakui atau tidak, atau itu hanya dugaan. Siapa tahu dia juga punya harta warisan, kan kita juga tidak tahu. Dan Fadel juga bilang
udahlah ibaratnya nggak usah ngomong apa keluar ngomongin saya gitu, ngomongin Fadel gitu, ujung-ujung juga kan cuan juga buat kamu kan, ibaratnya buat ibunya itu, buat Nikita Mirzani gitu. Ini gimana Bu, saling serang kata-kata cyber gitu Bu? Jelas kita bayangkan ya, Fadel dia terancam nantinya akan ya mungkin jadi tersangka. Jadi dia juga harus membela dirinya. Lalu yang dia rasakan sebagai ancaman adalah kata-kata dari Nikita. Kalau kata-kata itu dirasakan terlalu membahayakan atau pada Fadel, atau lebih cenderung menurunkan, kurang menguntungkan untuk Fadel dan bahkan merugikan, maka Fadel juga berusaha untuk memberikan suatu komentar ya bahwa ini untuk cuan lagi atau untuk apa. Itu kan sebagai hal yang wajar bagi orang yang ingin membela diri. Itu bisa dibilang kondisi psikis atau mental seorang yang wajar Bu, untuk seorang yang ditekan atau nanti ibaratnya jadi tersangka di nanti. Semua orang akan bereaksi secara berbeda. Ada juga orang yang justru diam, tidak memberikan komentar. Dalam hal ini Fadel sikapnya lebih memberikan komentar. Dan kemarin di Kamis atau Rabu sudah ada tambahan saksi bukti baru ibaratnya dari pihak Nikita Mirzani terhadap Laura itu anaknya, dan nanti pekan ini Bu atau pekan depan akan ada saksi dari Fadel Beda. Ini akan terus berlanjut Bu, akan saling kasih bukti. Ini akan ini membuat Fadel makin tertekan kah atau gimana Bu dari sisi kejiwaan? Sekarang kita lihat bagaimana sifat masing-masing. Kalau lihat dari ini, kita kemungkinan memang akan memberikan bukti sebanyaknya. Kita lihat dari Fadel, kemungkinan juga begitu, yang akan berlanjut selama ada saksi. Apakah setelah itu muncul saksi-saksi palsu, itu juga tidak tahu kan. Terakhir Bu, bagi seseorang yang ibaratnya nanti lah detik-detik dia akan dijadikan tersangka, tapi kita nggak tahu juga kan akan jadi tersangka atau tidak. Ini seseorang kondisinya itu akan bakalan dia akan terus defense bertahan atau dia akan meluap-luap atau gimana sih Bu dari sisi psikologis Bu seseorang? Ya, semua itu tergantung pada sifat masing-masing. Apakah meluap-luap atau akan diam, atau barangkali akhirnya lelah juga, kan tidak tahu juga.